Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Special edition malam ini, bahwasanya kita mengetengahkan suatu forum diskusi di mana yang 3 narasumber ini adalah merupakan satu partai. Satu partai di mana 3 ini merupakan bacalek dari salah satu partai di Kota Bukit Tinggi. Ada 3 dapil, 1 dapil Madangin Koto Selayan MKS, 2 dapil Aur Biru Goti Gobale yaitu dapil ABTB, dan ketiga adalah dapil Guguk Panjang. Potensial yang akan diperebutkan adalah 25 kursi di DPRD Kota Bukit Tinggi. Oke, baik, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Ini merupakan program Lentera Rakyat Official, yaitu dengan obrolan santai terukur. Izinkan saya Suharnel sebagai host yang akan membawa acara, akan memandu diskusi ini. Kami pastikan adalah dalam rangka berbagi informasi dan mengedukasi pemirsa, karena semuanya tidak meyakinkan diskusi ini akan berjalan dengan baik, dan saya pastikan tidak akan ada menyinggung yang lain, yaitu dengan tema kami malam ini yang kita angkat adalah visi dapil adalah misi PSI Kota Bukit Tinggi. Baik, kita sudah hadir 3 narasumber dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bukit Tinggi. Masing-masing beliau ini seolah bacalek dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Bukit Tinggi. Baik, pertama kita perkenalkan sebelah kanan saya. Beliau juga adalah bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dan sekarang untuk mengangkat suatu aspirasi adalah melalui partai politik. Pilihannya adalah Partai Solidaritas Indonesia. Kita perkenalkan, kita sapa dulu. Selamat malam Ibu Erlinda Maloni, Dapil MKS. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Baik, lanjut kita perkenalkan. Kedua adalah Bapak Rizky Dwi Pratama. Selamat malam Pak Dwi. Oke, baik, biasa dipanggil dia Pak Rizky? Rizky Pak. Rizky dipanggil, baik, terima kasih. Yang di sudut sebelah kanan itu Ibu Meliza Yastuti. Beliau adalah bacalek dapil Guguk Panjang. Selamat malam Ibu Meliza. Hai, selamat malam. Baik, biasa disapa Pak Bu Mei? Bundo. Bu? Bundo. Dipanggil Bundo? Iya. Baik, luar biasa PSI. Oke, baik, selamat malam para narasumber. Kita malam ini adalah di visi dapil, merupakan misi PSI Bukit Tinggi. Oke, baik, kita bergerak dari sisi isu. Ada yang mengatakan bahasanya PSI ini seperti apa? Saya ingin dulu menyapa, silakan sampaikan, PSI ini partai seperti apa? Apakah ini partainya underbow-nya salah satu partai lain yang warna sama atau warna berbeda? Yang kedua adalah apakah ini partainya bentukan Chinese atau apa? Yang ketiga, partai ini juga partai yang seperti apa? Ada ditarik-tarik identitas atau segala macam. Yang keempat, partai ini pokoknya banyak isu yang beredar di partai ini. Mungkin di forum yang sangat santai ini bisa kita disampaikan Partai Solidaritas Indonesia ini apa sih? Itu logika santainya ya Bu ya. Iya. Oke, silakan. Pertama saya diberikan ke Ibu Maloni. Silakan. Terima kasih host atas kesempatan diberikan kepada saya, kepada teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari PSI. PSI itu adalah Partai Solidaritas Indonesia. Baik. PSI ini, kenapa saya memilih PSI? Karena PSI inilah partai yang betul-betul urang awak punyo. Orang awak punya. Ya. Oke, baik.
artinya inilah yang Partai Minang itu, inilah dia. Ya, ya. Perlu diketahui ketua kami itu Bapak Jeffrey Giovanni memang asli dari Sumatera Barat, tepatnya Payakumbuh, host. Payakumbuh. Iya. Dan beberapa ininya juga kayak seperti ketua pembina itu juga dari Sumatera Barat, ketua DPW-nya juga. Tidak jauh lah. Kalau PSI itu mungkin pernah mendengarkan itu kayak Tunku Tigo Sajarangan. Itu kami ada dari alim ulama, cerdik pandai Bundo Kanduang. Jadi kita harus tahu gitu. Sebelum kita ngejudge bahwa ini partai Cina. Bukan, kita ini intoleran. Karena di Indonesia ini kan kita bineka tunggal ika, host, bermacam-macam. Jadi ya toleransi lah dengan yang lain gitu. Kalau dikatakan partai orang Cina, inilah yang benar-benar partai orang awak. Partainya Minang, partainya Sumatera Barat, inilah dia. Begitunya. Orang Sumatera Barat terkenal warna merahnya ya. Iya. Atau orang akan bilang sirah ya. Iya, mungkin sama sirahnya. Boleh jadi warna sama. Cuman kita memiliki niat yang berbeda. Iya. Tujuannya kita, yang jelas kita memiliki tujuan yang baik. Oke. Kita koma dulu ya. Ini baru sesi awal ya. Sebagai first impression saja dulu. Saya ke Bundo barangkali. Bundo, menurut pendapat Bundo, hemat Bundo, dengan ada isu tadi seperti saya sampaikan ke Ibu Malone tadi, menurut Bundo seperti apa? PSI itu seperti apa? Silakan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, Partai PSI itu adalah partai yang sangat-sangat Sumatera Baratnya. Karena di dalam partai itu semua boleh dibilang yang menjadi pemegang orang Sumatera semua. Jadi saya pribadi gitu. Saya pribadi mencaleg di PSI ini karena saya merasa nyaman dan terlebih-lebihnya itu adalah punya orang Sumatera. Sumatera Barat. Iya. Jadi kalau ada orang yang bilang itu partainya partai Cina, partai pokoknya dibilang begitulah. Saya merasa partai itu tidak orang Cina sekali, tapi orang Minang gitu. Orang Minang ya. Baik. Ibu Bundo, Ibu Meliza Estuti. Saya tinggal dulu Ibu sebentar ya. Saya ke cowok yang paling ganteng PSI ini. Bung Rizky. Menurut pola pandang Bu Rizky ya, Mbak Rizky yang sudah saya anggap masih keterwakilan milenial. Nah, kacamata milenial yang ada di Bukit Tinggi, khususnya di dapil Bu Rizky ABTB. Bagaimana pola pandang, pola pikir mereka terhadap PSI ini secara kacamata milenial? Silakan, Bu Rizky. Kalau menurut saya Pak, bagaimana pandangan orang tentang PSI? Gak terlalu dipikirkan lah. Baik. Walaupun pandangannya jelek, nanti kita sama-sama buktikan aja Pak. Bagaimana kerja PSI, apa itu visi misi PSI. Tinggal kita membuktikan kepada masyarakat bahwa partai PSI itu bukan seperti dalam pikiran mereka. Baik. Jadi kita berpositif thinking ya. Iya, positif thinking aja. Disampaikan silakan saja. Baik, sedikit saya ke Bundo. Bundo, dengan adanya pendapat dari milenial ini dari BTB, mungkin dari dapil Bundo sendiri di Gugu Panjang seperti apa tanggapan ini terhadap PSI? Silakan Bundo. Kalau di dapil tempat Bundo berdomisili sekarang, kalau mengenai PSI, insya Allah belum ada itu apa namanya pandangan-pandangan yang kurang bagus belum ada. Yang selama ini yang Bundo bicara dengan teman-teman, sahabat, saudara dan dunsana semua, mereka menanggapi PSI ini dengan bagus. Ya berarti dia
berarti menitip harapan berarti Bundo. Iya. Oke, baik. Sekarang saya ke Ibu Elinda Maloni. Saya lebih senang memanggil Maloni. Oke, baik. Ibu Maloni, demikian. Bagaimana kalau kita lihat 3 dapil ini, MKS ini merupakan dapil krusial. Karena adalah yang diperebutkan itu 11 kursi. Iya. Tentu orang berebut, perangnya tentu beda. Perang sepi dengan perang rame ya. Iya. Nah, dalam eskalasi itu orang kan banyak. Ada apalagi incumbent, dia sudah berbuat, dia sudah lempar program ini, itu segala macam. Nah, di MK sendiri bagaimana tanggapan tentang hadirnya PSI ini? Karena bagaimanapun PSI ini adalah newcomers, pendatang baru di Bukit Tinggi. Iya, betul. Baru tahun 2024 ini baru bertempur di Bukit Tinggi. Oke, baik. Kira-kira menurut Bu Maloni seperti apa sekarang? Kalau soal incumbent ataupun petana, apapun namanya, kami berani. Artinya, walaupun kami partai kecil, kami tidak akan takut karena kami juga punya proker sendiri. Melihat permasalahan di dapil masing-masing, ya. Jadi kita punya proker sendiri. Jadi gimana ya? Kita melihat masalah yang di masyarakat paling yang itu juga ya. Kalau yang saya ketahui kayak mungkin seperti bansos itu ya host ya, masalah PRSE, perempuan rawan ekonomi sosial. Dan mungkin saya nanti lebih kalau proker saya sendiri lebih banyak berkecimpung untuk membina yang perempuan. Perempuan, Ya. kaum perempuan ya. Kaum perempuan. Kan kaum prianya curiga tidak. Kok perempuan mulu dibela? Artinya gini ya, kita nanti akan saya mungkin prokernya saya lebih ingin mengeluarkan, membangkitkan skillnya para perempuan, tapi tetap pada kodratnya. Oke. Iya. Baik. Artinya walaupun ya saya wanita pejuang begini begitu, yang suami tetap itu jadi imam di dalam keluarga. Baik. Jadi tetap sisinya. Nah, ke Bung Rizky, dengan demikian positifnya tanggapan dari milenial, kira-kira saat ini di ABTB itu sendiri, saya rasa kalau ABTB itu agak susah, agak kecenderungan kepada tradisionalnya, pemahaman. Nah, bagaimana PSI, Bu Rizky hadir di tengah milenialnya PSI? Silakan. Kalau saya Pak, kan baru pertama kali ke partai politik. Supaya meyakinkan masyarakat, ya kita bergaul lah di lingkungan. Kayak seperti seperti apa ya? Kita sosialisasi sama masyarakat. Misalnya kalau ada acara di suatu wilayah, jadi kita hadir, jadi kita kan sambil menyampaikan apa gitu ya, misi, banyak memperkenalkan diri kita, terus mencari orang-orang yang hebat lah di suatu wilayah, kita deketin dan menyampaikan bahwa PSI itu adalah partai yang hebat. Oke, baik. Bundo, selama setelah bergerak ini Bundo, tentu pasti orang kenal dengan Bundo. Apakah ada enggak dengan Bundo sekarang di PSI, sebelumnya Bundo polos, dengan adanya Bundo di PSI ini, apa ada pertanyaan yang miring atau bagaimana? Insya Allah ada. Ada yang miring, oke, baik. Ada yang miring, apa yang Bundo sikapi dengan itu? Dengan adanya pertanyaan yang miring pada Bundo cuma menjawab dengan jawaban yang simpel aja. PSI ini adalah partai yang akan maju dan akan memperjuangkan untuk pariwisata di Guguk Panjang. Pariwisata, fokusnya di situ ya? Oke. Tadi Maloni mengatakan fokus kepada ibu-ibu. Nah,
Di Guguk Panjang sendiri respons si bapak-bapak yang banyak, apa respons si ibu-ibu juga yang banyak? Silakan. Kalau di Guguk Panjang, insya Allah bapak dan ibu. Bapak dan ibu? Iya. Oke, bapak dan ibu yang memberikan respon positif. Iya. Oke, di Bu Rizky sendiri kalau di BTP kecenderungan ibu-ibu kah ke bapak-bapak atau ke di milenial yang lebih masif kira-kira? Milenial. Milenial lebih banyak. Berarti ada kesadaran ketertarikannya dengan politik, dengan PSI gitu ya? Mungkin kalau PSI mereka mungkin kurang tahu mungkin Ya. Tapi lebih kita yang harus mengenalkan PSI. Kita harus mengenalkan. Harus mengenalkan PSI. Betul. Mengenalkan. Kalau orang itu belum kenal tambah jadi kenal. Kalau sudah kenal tambah kenal. Oke. Tak kenal Baik. maka tak sayang. Iya, konsep sangat sederhana. Oke, Bu Malani. Iya. Dua dapil tadi, ABTB dan Bu Panjang. Nah, saya lihat juga kalau di ABTB itu nggak salah kursinya 11 loh. 11 diperebutkan 19 partai kali 25. Iya. Nah, jadi kita kan bersemangat saja. Bahwasanya kontestasi ini berjalan dengan baik dan fair, kan itu harapannya. Ya. Kita percaya kepada sistem yang ada. Nah, dalam menjalankan ini, apa yang dirasakan selama ini di MKS sebelum berperang ini kan belum perang ini, Iya, apa yang dirasakan? Silakan. Bagaimana menegakkan saya PSI itu? Saya PSI begini loh, kira-kira begitu, gimana? Silakan. Mungkin untuk menegakkan PSI karena kita mungkin satu partai kecil. Dan mereka belum tahu kapasitas PSI ini dan niat baik kita mungkin mereka belum paham ya host. Baik. Jadi itu beban moral bagi saya bahwa saya akan memperkenalkan PSI dan broker saya. Sebelumnya mungkin saya pernah di partai yang besar, tapi saya tertarik dengan PSI setelah saya memahami PSI itu seperti apa. Ya. Artinya di PSI ini kami memang dikumpulkan ya orang-orang yang anti intoleran. Ya, oke. Baik. Dan siapa saja bisa masuk PSI asalkan bukan mantan napi koruptor. Ya, oke. Dan yang terpenting kita memang solidaritas itu memang kita junjung tinggi sekali. Dengan Indonesia yang penuh dengan Bhinneka Tunggal Ikaan itu, kita memang harus toleransi dengan itu. Jadi kita nggak bisa, walaupun ini partai orang awak, tapi kita bisa merengkuh semua orang dalam PSI ini untuk menyatukan niat baik kita di sini. Gitu. Kita ingin masyarakat ini menjadi lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan tentu saja kita dengan skill yang berbeda, skill itu yang nantinya akan kita munculkan. Oke, baik. Sekarang saya ke Bundo, sedikit saja Bundo. Selain pariwisata di dapil 3 Guguk Panjang, apalagi kira-kira kerjakan nanti? Kalau di dapil 3 selain daripada pariwisata, kuliner juga ada. Kuliner, baik. Lanjut, ada lagi sisi yang akan diangkat? Kuliner dan juga ada macam baju-baju. Kerajinan tangan. Kerajinan gitu. souvenir ya? Iya, souvenir. Oke, baik. Sedikit Bu Rizky, di ABTB apa yang akan diangkat kira-kira? Yang dilihat dari masyarakat, ya. Palingan kalau ada yang masyarakat menyampaikan Keluhannya dalam sisi apa? Fasilitas, sarana-prasarana? Fasilitas sarana di kampung lah. Di kampung? Apa kira-kira ya? Seperti kesusahan air lah orang-orang. Oke, baik. Air, itu vital loh air. Vital. Cuman, tapi harus dicari dulu lah Pak. Sebelum kita tahu di apa ya. Berarti kita mapping dulu ya. Kita petakan dulu. Baik, sedikit ke Ibu Maloni. Kira-kira MKS isu apa yang akan diangkat? Apa yang sudah dilakukan? Karena saya tidak bicara strategi loh. Silakan, sedikit saja. Yang akan dilakukan seperti PRSE ya. Mungkin itu lebih
Yang selama ini memang terkait dengan bansos. Bansos bisa dibilang yang tidak tepat sasaran. Itu memang sudah saya temui beberapa kasus di lapangan. Baik. Dan kebetulan saya orang lapangan juga. Kenapa saya bilang tidak tepat sasaran? Mungkin juga udah banyak yang tahu. Yang seharusnya mendapatkan bantuan, misalnya nih kayak memang betul-betul kondisinya itu memang tidak mampu gitu. Tapi itu belum merata. Baik, kita koma dulu. Nanti kita masuk materi. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Demikian sebagai awal pembuka sesi 1. Kita akan kupas lagi termasuk tentang isu mapping program kompetitor dengan kapabilitas dari Bacalek itu sendiri. Oke, kita rehat sejenak. Kita biarkan satu yang lewat OST akan kembali. Ya baik, teman setia Lentera Rakyat Official. Kita masih di dalam obrolan santai terukur, yaitu salah satu program dari Lentera Rakyat Official dalam talk show ini. Tadi kita sudah menyinggung beberapa percakapan dari narasumber, di mana tadi sudah disampaikan PSI itu seperti apa. Tapi menurut kami, ada beberapa yang akan kita angkat ke permukaan. Izinkan kembali lagi bersama saya Suandal untuk memandu diskusi ini dalam obrolan santai terukur. Baik, untuk narasumber kita angkat lagi ke permukaan. Menurut hasil redaksi kami, berbagai terpaan isu terhadap PSI ini di Sumatera Barat. Arti kata biasalah kita kan inginkan suatu kompetisi yang fair sebenarnya. Tidak harus mengorbankan atau kita bermain isu. Apalagi isu itu berbau-bau itu konotasinya luas toh. Nah, dalam menepis isu tersebut, bagaimana sebenarnya PSI ini? Apa sih keterikatan PSI ini dengan Sumatera Barat? Ini kan perlu ada ketegasan dari para kadernya, apalagi Bacaleknya, merupakan ujung tombak dari suatu partai. Nah, menurut saya ke Ibu Maulane dulu. Menurut Bu Maulane seperti apa? Silakan Bu Maulane. Saya ingin PSI ini kan partainya kita, partainya orang awak, orang Sumatera Barat punya. Kenapa sih kita tidak mendukung partai yang notabene-nya tuh memang yang punya itu kita, yang punya orang awak? Karena kenapa partai ini hadir pun karena kan orang Minang ini juga ada di mana-mana, Host. Ya, kebanyakan kan orang Minang ini memang orang baik-baik ya. Baik. Itu dah. Dan mereka juga pejuang. Banyak contoh bahwasanya orang Minang ini memang pejuang. Atau karena tadi memang orang Minang ini kritis-kritis barangkali. Atau tidak mudah menerima sesuatu hal yang baru, atau bagaimana? Menurut Ibu Maulane? Ya, itu benar, Host. Di Sumatera Barat kalau politik ini memang kita bisa dibilang orangnya lebih cerdas, lebih hati-hati lagi, dan nggak mau sembarangan. Gitu. Jadi kenapa sih kita harus kalau di Minang dibilang apa ya? Kita tetap berpijar tanpa kita padamkan lampunya orang lain. Baik. Artinya kita ingin pijar kita tuh lebih terang, tapi kita nggak perlu matikan cahaya lain. Artinya kita bisa berpijar sama-sama loh gitu. Mungkin pijaran kita yang mungkin bahasanya lebih agak gimana gitu ya. Pijaran kita yang terang tadi bisa kita buat nerangin orang lain juga. Gitu. Karena itu demokrasi. Demokrasi terlahir dari beberapa lampu dari partai. Demikian ya. Oke, saya koma dulu nanti keterusan. Saya ke Bunda dulu, Bun. Tadi diangkat bahwasanya ini adalah partai orang Minang.
orang Minang terkenal dengan sensitivitas, dengan kritisinya. Iya. Arti orang Minang ini kritis-kritis. Nah, tadi dari sesi pertama tadi saya mendapat baru tahu bahwasanya yang didengkot ini adalah orang Minang, PSI ini, Partai Solidaritas Indonesia. Ada juga partai apa seperti apa, tapi ini Partai Solidaritas Indonesia yang didirikan oleh orang Minang. Orang Minang. Pengurusnya banyak orang Minang. Ya, Tapi semuanya. dalam konteksnya orang Minang tuh dipikir nggak seberapa. Kalau dilihat dari mata pilihnya, satu kecamatan cuma di Jawa Barat. Tapi kritisinya ini tidak mudah menerima. Nah, apa kira-kira tren atau trik bagi Bundo meyakinkan bahwasanya ini adalah partai orang Minang? Redaksi kami menangkap juga, ini partai underbow. Underbow salah satu partai. Ini partai yang dibiayai bangsa lain, Cina, gitu loh, segala macam. Otomatisasi ini kan mengorbankan elektoral dari PSI. Nah, banyak sekali serangannya. Banyak kali serangannya. Nah, menurut Bundo secara simpel, sederhana, secara bermasyarakat kecilnya seperti apa? Silakan Bundo. Kalau menurut Bundo, kalau PSI ini adalah partai yang terbuat dari orang-orang Minang, tapi bukan milik orang Cina atau anak daripada salah satu partai. Jadi kita murni partai Minang. Biarpun kata orang Minang itu di Jawa cuma satu kecamatan, tapi biarpun satu kecamatan, PSI tetap satu, bisa meluas se-Indonesia. Oke, baik. Luar biasa semangatnya. Oke, saya ke Bung Riki. Bung Riki, dengan adanya pemikiran bahwasanya tidak mudah masyarakat kita menerima. Nah, di lapangan seperti di ABTB sendiri, bagaimana pola pandang masyarakat terhadap Bung Riki sendiri? Karena berada di PSI, apakah dijauhi, didekati, atau biasa saja? Silakan. Sebagian ada yang dukung sih Pak. Dukung, oke. Sebagian ada yang enggak. Tergantung bagaimana kita menanggapi orang aja. Gitu. Enggak terlalu banyak ini itulah. Dan yang perlu kita sampaikan aja bagaimana orang PSI yang partai orang Minang. Partai yang diketuai orang Minang. Ya, Pak. Jeffrey Giovanni, walaupun sebagian atau banyak lah yang nggak menerima adanya PSI, yang nggak suka ada PSI, tergantung kita lah, caleg-caleg dan di dapil manapun menyampaikan bagaimana PSI, bahwa PSI itu bahwa partai orang Minang, yang diketuai orang Minang, seperti itu loh Pak. Oke, baik. Di Tigo Balai sendiri sedikit. Bagaimana tanggapan para kaum adat terhadap partai ini? Karena sangat kental, ABTB kan masih kental. Masih kental dengan adat ya Pak? Iya, gimana tanggapan dari kaum adat? Kalau dari kaum adat, nggak ada pantangan yang jelek lah tentang PSI Pak. Baik. Karena sebagian yang lain udah mengenal PSI juga. Mengenal PSI juga. Jadi mereka mendukung. Jadi positif lah ya berarti ya. Oke. Ibu Maloni. Ibu Maloni, ya Bundo. Biasa kita lihat di TV demikian, para perempuan yang ada di PSI di pusat, ada yang berjilbab, ada yang tidak. Memang ada demikian ya, bercampur atau bagaimana menurut Bundo? Kalau PSI ini tidak cuma orangnya berjilbab atau garis besarnya lah. Agama itu tidak dipermasalahkan dalam PSI. Ada juga yang Kristen, ada Islam. Jadi kan nggak apa-apa, nggak pakai jilbab. Nggak mungkin juga orang Kristen pakai jilbab, orang Buddha pakai jilbab. Jadi kita PSI ini bebas orang. Bebas orang. Yang penting orang baik boleh masuk PSI. Penting orang PSI baik. Yang penting orang baik punya niat baik boleh masuk PSI. Jadi kita bertiga tadi sepakat, maksudnya PSI Partai Solidaritas Indonesia ini adalah nasionalis. Kita sepakat ya? Sepakat. Kita sepakat. Ya, di dalam nasionalis tadi ke Bu Melani.
Di dalam nasionalis tadi tentu ada di situ pemahaman yang signifikan, pemahaman yang harus tahu dasar kita bernegara berbangsa, yang plural, yang banyak, yang majemuk yang majemuk adanya di sila ketiga Persatuan Indonesia. Konteks itu ingin saya mengambil satu momen. Sedangkan di Bukit Tinggi saya lihat Bu Malone pakai jilbab, Bundo pakai jilbab. Berarti kan tidak ada isu yang harus diangkat. Tapi kenapa muncul dalam hasil yang kami dapat redaksi di lapangan, pergerakan itu seperti arah-arahnya itu agak-agak miring ke PSI. Nah, menjatuhkan. apa? Iya, menjatuhkan. Iya. Nah, apa proteksinya kira-kira? Oke, silakan Bu Malone. Proteksinya sih kalau kami seperti biasa, artinya kita apa itu PSI kita tetap akan perkenalkan ke khalayak ramai dan agar diketahui seperti yang saya bilang tadi, partai ini partai orang Minang. Orang Minang itu banyak baik-baik, bukannya kita berbau sara, enggak. Jadi kenapa sih kita yang orang Minang ini, kenapa kita tidak merengkuh orang Minang ini dulu? Ini partai kita loh. Ayo, mari kita sama-sama di sini untuk menyatukan visi misi kita untuk membangun. Nggak usah muluk-muluk membangun negara dulu lah. Membangun keluarga kita dulu. Dimulai dari kecil. Iya, dimulai dari yang kecil. Dimulai dari yang kecil. Diri kita, keluarga kita, dan makin besar ke masyarakat. Dan nantinya baru kalau kita nanti diamanahkan untuk ke atas, itu akan menyesuaikan. Artinya kita akan tetap berjuang di sini. Walaupun ini bilang, oh partai kecil begini begitu. Saya tidak takut berjuang dengan partai kecil ini. Karena hal-hal kecil, hal-hal besar itu berasal dari hal kecil. Betul sekali. Gitu. Oke. Dengan nada tadi, kita yakin bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Kita jangan lupa terhadap itu. Baik kita melangkah pun harus dimulai dari tangga 0 di bawah. Dari hal kecil. Tidak mesti harus ke lantai 2, ke 10 lantai. Pasti dimulai dari bawah. Oke, sedikit ke Bundo. Bundo, dengan adanya misalkan di Guguk Panjang. Bundo di Guguk Panjang itu kan boleh dikatakan etalase kota. Kelurahan yang berada di etalase kota. Tadi disampaikan ke saya ada sisi pariwisatanya, potensinya. Ada potensi di sisi lain kerajinan atau souvenir dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Bundo mensosialisasikan apa misi yang akan Bundo angkat untuk PSI Bukit Tinggi nantinya? Silakan Bundo. Kalau menurut pandangan Bundo pada teman-teman dan masyarakat yang sudah kenal Bundo duduk di PSI, mereka semua mendukung dan meminta supaya jangan sampai tidak duduk di forum DPRD, supaya Bundo bisa memperjuangkan untuk hak pariwisata, yang utama sekali pariwisata. Karena di tempat Bundo pribadi di Ngarai Siano, pariwisata kita itu nampaknya kan udah menurun. Karena sekarang kan masyarakat pada umumnya mereka itu mencari pariwisata yang baru. Kalau ada yang baru pasti orang berkejar ke sana. Jadi tempat kita yang lama ini macam udah tinggal. Jadi bagaimana caranya supaya tempat kita hidup lagi? Itulah yang Bundo inginkan. Oke, baik. Berarti kan ada sinergitas dengan masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam konteks pariwisata itu sendiri. Betul sekali. Maksudnya pariwisata itu adalah beban bersama. Bukan beban pemerintah saja. Betul. Gitu loh. Sedikit ke Bundo. Bagaimanapun Guguk Panjang di 3 dapil ini pasti ada kearifan lokalnya. Seperti di ABTB tadi. Nah, di Guguk Panjang sendiri bagaimana tanggapan para pemuka adat ini Mama terhadap keberadaan PSI ini dengan Bundo memilih PSI? Silakan Bundo. Insya Allah kebetulan nenek mama kita semua pun mendukung kita. Mendukung? Iya. Ada nggak dia bilang ini partai Cina ini apa? Oh tidak, cuma dia bilang ini kan partai kecil. Iya. Cuma dia bilang gitu, ini kan partai kecil. Kenapa pilih partai kecil? Kan partai besar banyak. Cuma Bunda bilang gini,
biarpun kecil, kita hidupkan dari kecil. Ya. Insya Allah nanti dari kecil inilah kita besar. Oh gitu. Begitu keyakinan Bundo ya? Iya betul. Oke, baik. Ke Rizky. Dengan demikian kan banyak dari Komadat udah tidak ada masalah. Boleh katakan clear lah. Nah, bagaimana tanggapan dari perangkat yang ada di ABTB itu, bahasanya Rizky terjun ke politik, memilih partai masyarakatnya, Pak? Ya, partai kecil lagi. Apa disuruh ada menyuruh pindah nggak ke partai lain yang besar, silakan? Oh, kalau untuk pindah enggak, Pak. Enggak, oke. Enggak. Tapi kalau orang yang bilang kenapa masuk PSI kan? Ya. Itulah partai yang saya bilang tadi, partai orang Minang. Juga orang Minang. Saya orang Minang juga, Pak. Ya. Saya lebih memilih bergaul dengan orang Minang, bukan berarti tidak sama orang Minang. Oke, baik. Bergaul dengan segala lebih bergaul. Oh, supaya orang yang lain tahu, orang Minang ini hebat juga ya, kayak gitu, Pak. Dan kalau untuk masyarakat di sekitar, alhamdulillah nggak ada yang belum ada terdengar yang isu tentang ngapain milih partai PSI. Oke. Itu, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Sampai sekarang ya? belum ada. Berarti tetap di PSI ya? Akan memperjuangkan PSI di ABTB. Oke, baik. Bu Malone. Ada nggak pola pikir, ada nggak pertanyaan yang aneh-aneh ke PSI, khususnya di MKS ya, di Dapil? Ada nggak? Silakan. Sebetulnya itu sangat banyak. Banyak? Sangat banyak. Oke. Mungkin tadinya saya, yang tadinya tidak mengenal PSI, tapi karena cecar dan hinaan semakin banyak, saya jadi penasaran. Dan saya terjun di PSI, saya pahami, saya pelajari, dan saya klarifikasi, akhirnya ini kayak beban moral nih. Aku harus memberitahu mereka nih bahwa PSI itu yang seperti ini, nggak seperti yang selama ini mungkin otak-otak yang mereka tuh sudah terdoktrin dengan apakah partai-partai senior atau apa. Saya sendiri maaf ya, dari partai senior juga gitu. Tapi saya memilih PSI karena tadi seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dengan cercaan hinaan mereka, ini beban moral untuk saya ingin menunjukkan, oh PSI ini ternyata partai baik. Dibilang, oh ini partai orang Cina, bla bla. Saya pernah menemukan kasus itu di lapangan, tidak hanya pernah tapi sering. Saya jelaskan, ini partai milik Jeffrey Giovanni, orang Payakumbuh asli. Jadi mereka, masa iya sih seperti itu? Jadinya mulai dari yang tadinya ada sih beberapa yang masih seperti itu. Apa sih itu? Gitu kan. Cuman saya mengalami kalau misalnya menemukan yang seperti itu tantangan buat saya, host. Tantangan buat saya, bahwasanya lo harus tahu nih PSI itu gimana sebenarnya. Kami orang baik-baik kumpul di sini dengan tujuan baik, niat baik, dan lagi pula memang PSI ini berbedanya. Jadi wajar kalau fitnah-fitnah itu banyak menyerang dari PSI. Luar. Pernah nggak dengar seperti kayak gini? Pilihlah pemimpin yang fitnahan banyak menuju kepadanya. Berarti apa? Kenapa mereka fitnah kita? Berarti ada sesuatu yang mereka perhitungkan dari kita. Gitu. Berarti kalau difitnah, berarti di situ nilai jualnya tinggi sebenarnya. Oke. Bundo. Tadi Bundo mengatakan Pataran lampu awak dan galuan lampu orang. Jangan dimatikan lampu orang. Ini saya agak tertarik, agak bersemangat saya mendengar itu. Begitu kuatnya Bundo dengan keyakinan itu. Nah, di dalam Bundo bersosialisasi, ada nggak ditemukan hal yang demikian? Silakan Bundo. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kalau prinsip dari kita, visi misi lah, taruhlah itu visi misi dari PSI ya. Kalau dapat jangan padamkan lampu orang, tapi perteranglah lampu kita. Makanya Bundo bilang tadi, banyak orang yang bilang PSI ini begini begitu, tapi Bundo tetap di PSI. Tinggal membuktikan. Tinggal bukti saja lagi. Baik, Bundo yakin dengan warna merah ini?
Insya Allah. Insya Allah, Walaupun merah warna putih. merah. Tapi jangan salah loh, Jangan host. salah Merah merahnya. kami ini berbeda dengan merahnya Merah tetangga. partai tetangga. Oh, gitu, oke. Macam baik. kata host tadi itu, Ya, orang Minang ini kan identik dengan agam. Agam kan merah. sirah warnanya. Sirah. Sirah. Jadi Oke, sirah ya. Insya Allah. Iya, baik. Dan jangan salah lagi loh, red carpet itu acara yang gede. Iya. Udah merah ya. Iya. Belum ada karpet biru. Belum ada hijau, blue belum ada. carpet, black carpet nggak ada, yang ada tuh red carpet. Red carpet. itu Oke. dia. Oke, baik. Berarti ini red carpet ke 2024 Februari barangkali ya. Oke. Sedikit yang mau saya sampaikan kepada Ibu Malini. Dengan banyaknya cercaan demikian. Baik Bu Malini maupun Bundo maupun Rizky. Iya. Kira-kira menyusutkan dari nilai kejuangan dalam membela partai atau bagaimana? Insya Allah kita makin semangat ya Bun. Semakin semangat ya. Dan kita makin semangat. Oke, nanti dulu dijawab. Kita berikan satu yang lewat. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official, santainya kita percakapan. Kelihatan solidaritas dalam diskusi ini. Namun kita belum selesai. Kita koma dulu. Kita biarkan satu yang lewat. Satu ini. Ya baik, kembali lagi bersama saya Suana dalam Lentera Rakyat Official, yaitu obrolan santai terukur. Oke, kita sampai pada penghujung diskusi kita, yaitu pada sesi ketiga ini dengan topik visi dapil merupakan misi PSI Kota Bukit Tinggi. Oke, kita kembali kepada tiga narasumber kita ini. Mudah-mudahan ini akan ada endingnya, namun tetap kesimpulan pada pemirsa, karena kita tidak akan membuatkan sesuatu narasi yang bukan dari Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri, di mana tadi dapat kita tarik bahasanya adalah partai yang berasal dari orang Minang, dan juga ini adalah partainya milenial, dan partai ini bisa diterima oleh kaum adat yang ada di Kota Bukit Tinggi. Terlihat daripada diskusi kita tadi. Kita kembali kepada Bu Malini. Yes. Dari sekian banyak yang dikatakan tadi sudah disampaikan bahwasanya terangkan saja lampu kita, jangan dipadamkan lampu orang. Itulah kira-kira. Iya. Tapi dalam tetapnya pemahaman, karena masyarakat mudah percaya dengan adanya suatu narasi-narasi di media sosial, sehingga bisa menjadi provokasi yang banyak merugikan PSI itu sendiri. Nah, kira-kira dalam menyikapi ini, dalam kita menjuangkan PSI ini itu supaya tersosialisasikan masyarakat, terapi apa yang dibutuhkan untuk penyampaian kepada masyarakat? Silakan, Bu Malini. Terima kasih host. Mungkin tidak ada terapi khusus, cuman kita akan tetap menyampaikan bahwasanya di PSI inilah wadahnya orang baik berkumpul untuk menyatukan tujuan kita bersama-sama ya host dan teman-teman ya. Kita menyatukan niat baik kita untuk kemajuan kita bersama gitu. Jadi apapun kata orang kami tidak peduli. Artinya apa? Semakin kita diserang, kita akan semakin menunjukkan siapa kita. Kita ya kembali ke situ lagi host. Kita akan tetap berpijar, kami akan tetap berpijar tanpa mematikan cahaya orang lain. Silahkan yang lain bilang kami apa, kami tidak peduli. Yang penting kami akan tetap maju dengan niat baik kami tadi, gitu host. Jadi ya silakan saja. Gitu. Oke, sedikit saja. Saat proses atau
silaturahmi dengan masyarakat. Taruhlah kan banyak orang melakukan door to door. Ada yang pola militan, ada yang pola ini segala macam. Ingin saya ambil sedikit saat pergi menemui masyarakat ke rumahnya atau pintu, assalamualaikum, pernah ditolak nggak? Alhamdulillah saya tidak menemukan yang ditolak secara langsung. No, tutup pintu, oh enggak, alhamdulillah enggak. Tapi mungkin hanya perbedaan ketika saya masuk. Mungkin mereka belum tahu dan mungkin melihatnya dengan kenapa sih mesti PSI? Kan partai lain banyak yang lebih besar gitu. Jadi pas kita baru masuk penerimaan orang itu manis. Pas kita udah duduk, udah cerita-cerita, coba dia bilang, itulah beban moral kita tadi. Ya gitu. Jadi dia mengatakan PSI itu tanda kutip. Menurut Bunda sendiri apa sih kira-kira yang jadi tanda kutip dari masyarakat? Jadi di sanalah kita kan orang bilang kok PSI katanya. Jadi di sanalah kita mendapat dorongan supaya bagaimana supaya orang ini mengerti apa itu PSI. Jadi pas orang itu bilang begitu, barulah kita menerangkan PSI ini adalah partai orang Minang, partai solidaritas, bukan partai anak Cina atau partai anak-anak itulah. Jadi kita harus mengerti dengan partai solidaritas ini. Kalau dapat, marilah kita berkumpul di solidaritas. Karena partai solidaritas adalah partai orang Minang, partai orang awak. Iya, perlu ditegaskan, Bos ya. Kami bukan underbone partai manapun, bukan underbone siapapun. Kami berdiri sendiri. Kami di sini memang pejuang semua. Bukan underbone siapapun. Kita pejuang PSI. Dan bukan underbone partai apapun seperti yang dituduhkan orang selama ini. Dan kami partai Cina, kami anti intolerance. Betul. Hanya saja kenapa kami Partai Minang, bukan kami membawa sara ya, cuman PSI ini kan memang murni partainya orang awak, partainya orang Minang. Jadi marilah kita berkumpul. Jadi marilah kita untuk yang pertama sekali kita dalam wadah kita ini nggak usahlah dulu bicara yang orang lain begini begitu. Yang utamunya yang awak orang Minang lah dulu bersatu. Baik. Pak Rizky, pernah juga nggak ditolak sosialisasi ekonomi atau pintu masyarakat? Pernah nggak ditolak? Belum pernah sih. Belum pernah. Kalau bisa jangan pernah. Jangan pernah. Karena kalau ditolak kan agak sakit hati. Sakitnya tuh di sini ya. Kalau si Rizky bakalan tidak ditolak. Masalahnya orang itu kan dia butuh Rizky. Berarti kan tidak ada kendala sebenarnya. Tapi terkadang opini publik yang mendramatisir PSI ini sebenarnya. Betul. Karena kalau dilihat kecenderungan dari 3 dapil tidak ada penolakan kok. Insya Allah tidak. Alhamdulillah. Kalau saya membacanya ada ketakutan dengan PSI ini barangkali kan. Sepertinya begitu. Seperti tadi. Betul. Iya. Oke, dalam konteks itu tadi membawa misi. Sekarang kita bicara misi lagi. Iya. Membawa misi ini untuk Bukit Tinggi dari visi dapil tadi ke Bukit Tinggi. Iya. Bagaimana pola kerja dari kan dalam satu dapil normalnya itu ada 11 orang. Iya, 11 orang. Nah, bagaimana bentuk-bentuk pemahaman dari yang lain? Apakah sama juga seperti ini atau bagaimana? Silakan. Terima kasih host. Alhamdulillah kami memang dengan berbagai aspirasi ya, tapi itu kami jadikan satu. Yang jelas dengan perbedaan tadi kami akan tetap membangun sesuai dengan dapil kita ya Bunda ya. Iya betul. Sesuai dengan kebutuhan di dapil kita masing-masing gitu host. Jadi yang permasalahannya apa kayak mungkin di Mandiangin itu sendiri mungkin masalah bansos yang tidak merata, masalah PRSE perempuan dan sosial ekonomi yang saya harus kenapa saya tekankan yang perempuan harus mandiri. Kesetaraan gender itu memang penting, tapi yang namanya kodrat kita sebagai wanita tetap bagi yang punya imam itu ya sesuaikanlah dengan kodrat kita. Artinya kita memang pejuang perempuan tanpa orang-orang hebat di belakang kita juga nggak bisa apa-apa. Jadi kita akan berjuang bersama, ya Bun. Kita akan berjuang bersama sesuai dengan yang pertama ya selain
dari keluarga, dari diri kita, keluarga, nanti kebutuhan dapil kita apa itu semua aspirasinya kita tidak hanya kita kumpulkan, tapi nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Insya Allah kita kembangkan. Ya, akan ada pembinaan, pelatihan mungkin yang lebih berkesinambungan dan ada pengawasan seperti itu. Oke, baik. Ya. Dalam nanti tadi kan ada dalam satu program kemasyarakatan yang telah Bunda lakukan, ada beberapa satu kerawanan yang harus disampaikan, harus diangkat ke permukaan. Dalam konteks yang sebenarnya memang kan itu menampung aspirasi. Oke. Sedikit saya tanya ke Bunda, apakah Bunda juga menambah tebar pesona janji atau bagaimana? Silakan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Kita di dalam PSI tidak menebar pesona janji, tapi kita akan bekerja menurut apa yang akan kita kerjakan. Apa yang kita akan kerjakan. Dan apa yang diperlukan oleh masyarakat nanti, insya Allah. Tapi kita tidak berjanji. Saya ingin sedikit pendapat Bunda. Bagaimana dengan adanya image atau adanya bayangan, adanya suatu kondisi? Bagaimana Bunda melihat terhadap money politik yang ada isunya? Bagaimana Bunda menghadapi? Kalau di Bunda pribadi, menurut isu-isu itu lebih baik kita perhatikan dan kita perjelas dulu, baru kita perbincangkan. Ya, kalau langsung kita telan, sedangkan isu politik itu belum tentu pasti. Jadi seperti makan, mesti dimasukkan dulu, dikunyah. Kita lihat dulu apa yang mau kita makan. Bener. Ini makanan nggak sih? Kalau makanan ya udah kita makan. Tapi kalau memang nggak makanan ya nggak usah gitu. Kayak ada jadi seperti ini. Menurut Ricky sendiri dengan adanya money politik kalau menurut saya sendiri, kalau money politik nggak terlalu penting, Pak. Karena nggak segalanya perlu uang. Betul sekali. Ya. Tergantung kita bagaimana sosialisasi masyarakat lah, kan nggak perlu uang buat. Ya mungkin itu cara mereka lah. Mungkin itu cara mereka, bagi mereka itu lebih efektif. Iya. Ya, karena dari partai PSI ada yang dari kalangan menengah ke bawah. Kan nggak harus melakukan money politik. Jadi nggak penting lah. Di Kaipung ada juga isu yang kami dapat dari redaksi kami. Ada juga pengkondisian saksi yang dibuat saksi resmi. Nah, dan juga itu ada bayang-bayang atau ada dihantui dengan money politik. Nah, sikap apa yang diambil oleh Bung Lodi sendiri selaku Bacalek di dapil 1 MKS? Kalau saya pribadi, saya begini. Saya mencalek bukan berarti saya punya banyak uang. Baik. Artinya saya mencalek saya sendiri nih. Saya mungkin dari kalangan yang bisa dibilang tidak mampu lah gitu. Tapi kenapa saya mencalek? Bahkan saya selalu bilang kayak gini, saya nggak punya uang. Saya lebih ke pendekatan emosional masyarakat, person to dengan saya, pendekatan emosional. Karena apa? Mungkin saya nggak punya uang untuk bagi-bagi nih untuk ini. Karena apa? Saya mungkin termasuk yang menolak. Artinya dengan uang segitu, 5 tahun nasib kita akan Jadi saya kita menerima uang soalnya dibeli. Nasib 5 tahun. Nasib kita yang 5 tahun itu dibeli dengan uang yang tidak seberapa, yang bisa dikalkulasikan mungkin bagi aja lah per hari berapa. Atau mungkin juga karena kepedulian masyarakat yang tidak, atau bagaimana? Atau ada masyarakat yang cuek? Masyarakat pemilihan cuek itu bagaimana sebenarnya? Atau godaan yang lebih
dia nggak tahan godaan, gimana sebenarnya? Bukan, sebenarnya itu tuh bukan godaan ya. Ya. Kalau masalah uang kata Semeloni tadi, sebetulnya di kita ini cuma pendekatan ke masyarakat dan teman-teman. Kami lebih ke pendekatan emosional. Artinya gini, saya mau mencalek. Kalau saya pribadi saya bilang saya mau mencalek, tapi saya tidak punya uang. Saya butuh sedekah suara. Ya, sedekah. Saya butuh sedekah suara. Ya, saya nggak akan malu bilang itu sedekah suaranya, karena saya nggak bisa bayar Anda. Gitu. Betul sekali. Artinya kalau memang ada satu visi misi dengan saya, oke, ayo kita jalan. Nanti kalau saya diamanahkan, insya Allah kalau saya PSI mendapatkan amanah dari masyarakat, aspirasi masyarakat itu yang akan kita bawa ke atas nanti. Sedekah suara itu berarti itu kontrak politik. Bukan. Mungkin ya tergantung pola pikir sih, host. Bukan kontrak politik. Artinya saya nggak bisa menjanjikan loh. Cuman lihat, saya ingin buktikan hasil kerja saya nanti bahwasanya bukan berarti orang-orang yang tidak punya uang ini tidak punya cita-cita untuk menjadikan masyarakat ini lebih baik lagi. Artinya kita cuma kalah di uang mungkin ya. Saya pribadi itu mungkin kalah di uang. Nah, kan masyarakat bilang, sekarang kita sedekahin suara. Nanti duduk lupa, ada nggak? Ada seperti itu. Jadi kalau saya lupa, tolong ingatkan saya. Ini manusia biasa gitu. Jadi itulah gunanya kita bersama-sama tadi, bersama-sama. Bersama maka menjadi banyak yang seperti itu bilang kan. Betul sekali. Bu Abdul, Ya. orang mengatakan kalau duduk di DPR itu adalah wakil rakyat, bukan ketua rakyat, Wakil dari rakyat. Iya. Nah, dalam konteks ini apa yang kan Budo sampaikan? Dalam konteks kita mewakili rakyat, kita bukannya mau rakyat ini mengerti dengan kita, tapi kita yang harus mengerti dengan rakyat. Kita yang harus mengerti dengan rakyat. Betul sekali. Kalau rakyat yang mengerti dengan kita, berarti kita bohong dong duduk di atas. Untuk apa kita duduk di kantor DPRD? Sedangkan rakyat aja bagaimana itu? Masih kewalahan. Masih kewalahan. Kalau dibilang membawa kepentingan pribadi itu tidaklah, jauh sekali gitu. Jadi memang makanya kenapa namanya wakil rakyat, kita paham itu. Artinya kita memang mewakili seluruh rakyat. Insya Allah. Terutama kalau kita yang di kota ini kan di Bukit Tinggi Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi kita akan mewakili apa aspirasi rakyat nanti akan kita perjuangkan. Kita perjuangkan bersama-sama gitu. Jadi kayak ya apapun lah itu aspirasi dari rakyat, makanya kita makanya kita menampung semua inspirasi rakyat. Terjun ke lapangan itu gunanya itu. Kita terjun ke lapangan, ini masalahnya apa sih daerah ini kamu pribadi dia begini itu kita kumpulin nanti pas kita ini ya kita rembukin lagi gitu. Nanti sudah saya dulu nanti wakil akan saya arahkan. Ini akan saya bantunya apa? Dia menanggapi hal demikian seperti apa? Sekarang Riki. Ada juga. Jadi janji itu Pak ya. Janji. Kalau di kami sih PSI nggak perlu janji lah. Kami tidak berani. Tidak perlu janji. Tapi bukti aja. Kami bukti. Janji. Tapi kami akan buktikan. Ya, sama dengan si Rizky. Kalau di PSI dan kita pribadi, kita tidak perlu berjanji-janji, tapi buktinya saja nanti. Iya, karena janji itu hutang. Dan urusannya nanti dengan akhirat lebih repot. Ibu malah ada orang mengatakan petugas rakyat lah, petugas partai, intinya seperti apa sih? Kalau saya mungkin lebih kalimat yang saya pilih mungkin bisa dibilang kita nih ini petugas rakyat, petugas partai. Salah guys, salah gitu kan. Sebetulnya kami ini lebih kayak apa ya? Sebetulnya kami dipilih bukan kami menyadari bahwa ini nanti akan jadi pelayan. Kami ini hanya pelayan masyarakat. Kenapa begitu? Ya, kami gini, masyarakat nanti akan cerita ke kita masalahnya kayak gini, dan kami nanti akan menjadi penghubung. Jadi kita lah yang menjadi pelayannya, bukan masyarakat jadi pelayan. Tapi kalau saya sebut Anda sebagai petugas partai, setuju nggak? Oh tidak.
Kau tidak setuju? Tidak setuju. Jelas jauh bedanya. Jauh bedanya itu. Ya. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Nah, kalau saya sampaikan Anda adalah petugas rakyat, bagaimana? Insya Allah Insya bisa Allah. jadi. Sedikit. Pemirsa Lentera Rakyat Official, kita adakan semacam kali disampaikan dari narasumber, karena adalah ketua PSI ini sendiri adalah orang Minang. Orang Minang. Dia Bapak Jeffrey Giovanni. Bapak Jeffrey. Beliau berdarah Payakumbuh. kota Batia, kota Ya. Payakumbuh. Baiklah. Mungkin ada mau disampaikan melalui media ini kepada Bapak Ketua kita, Buddha Jeffrey Giovanni. Oke, boleh dari dulu, silakan sampaikan. Kamera. Assalamualaikum Ketua PSI yang terhormat Bapak Giovanni. Kami dari Bukit Tinggi mengharapkan bantuan, tapi bantuannya semacam doa atau kata si Malone tadi sedekah doa lah, supaya kita bisa bersama-sama memajukan PSI dan membesarkan PSI di Bukit Tinggi. Oke, baik. Tidak hanya untuk saat ini, tapi untuk seterusnya. Sampaikan Malone. Ya, alhamdulillah kami punya Ketua Dewan Pembina yang luar biasa, Bapak Jeffrey Giovanni. Kami mengaturkan terima kasih yang sangat besar, karena dengan kehadiran Bapak sebagai Ketua Pembina kami, maka akan lebih jelas lagi bahwasanya di Sumatera Barat ini banyak pejuang RI, banyak sekali. Jadi dan Bapak adalah salah satunya. Jadi untuk yang lain kami berharap mohon doa dan dukungannya. Dukungan bersuara. Suara. Dukungan doa itu kan suara. Artikan saja sendiri. Insya Allah kalau sudah berdoa, udah semuanya, udah semuanya. Yang kami berharap minimal 3 dapil di PSI ini bisa duduk di DPRD, membawa suara rakyat. Amin ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih para narasumber. Iya. Angkatan muda dari PSI. Kita sepakat tadi beberapa, biarkan audiens yang menyimpulkan diskusi kita malam ini. Iya, betul. Oke, baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, demikian obrolan santai terukur ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami yakinkan, kami pastikan, maksudnya kami adalah positive thinking dalam menyampaikan suatu informasi. Kami tidak mengejudge, kami tidak menyampaikan sesuatu yang beda. Mohon maaf, kami juga terkembang jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan kurang pada tempatnya. Oke, kurang lebih itu adalah kami mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta.